kelahiran Mesias kepada gembala-gembala di padang Efrata. Ada ayat menarik untuk kita simak dalam Lukas 2 ayat 14. Malaikat berkata kepada para gembala, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau benar Tuhan Yesus menjanjikan damai sejahtera sejak awal kelahiran dan dalam masa pelayanannya, tapi kenapa dunia ini, especially in Haiti, penuh dengan peperangan, keributan, dan kejahatan? Apakah janji damai sejahtera Tuhan itu gagal dan hanya omong kosong? Kita akan pelajari. Karena kita juga banyak perhatikan orang-orang yang sering datang beribadah di gereja. Mereka mengaku percaya kepada Tuhan, tapi hidup dalam kegelisahan, ketakutan. Mereka tidak memiliki damai sejahtera. Mereka stres dan penuh dengan kegelisahan dan kerisauan. Padahal mereka mengaku umat Allah yang Tuhan janjikan memberikan damai sejahtera. Kenapa bisa seperti itu? Keadaan ini bertolak belakang dengan ayat yang kita baca barusan. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan damai sejahtera? Dan bagaimana cara mendapatkan damai sejahtera Tuhan yang Dia janjikan? Sebelum kita pelajari, kita cari tahu dulu apa arti damai. Damai dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama adalah shalom. Ada sekitar 429 kata shalom dalam Alkitab. Dan di Perjanjian Baru, damai artinya airin dalam bahasa Yunani, gerikaya. Jadi arti nama airin adalah damai. Damai dalam kamus bahasa sehari-hari artinya bebas dari gangguan, ketakutan, dan merasakan ketenangan. Ya. Lalu, saat Tuhan Yesus berkata tentang akhir zaman, Tuhan tidak mengatakan tentang kedamaian sama sekali. Coba kita baca di Lukas pasal 21. Tuhan berkata, akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi-bumi bangsa akan takut dan bingung, menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kalau kita membaca ayat ini jelas tidak berbicara tentang kedamaian sama sekali. Justru ayat ini berbicara tentang ketakutan dan kecemasan yang berhubungan dengan apa yang akan menimpa bumi ini. Dan terbukti terjadi di Haiti. Kalau kita bandingkan kehidupan manusia zaman dulu dengan zaman sekarang, mana yang lebih berat dan susah? Zaman sekarang bukan? Kalau kita tanya opung-opung kita, opa-oma kita, mereka pasti akan jawab, oh lebih mudah cari uang zaman dulu dibandingkan zaman sekarang. Lalu Tuhan juga mengatakan, kamu akan mendengar deru perang. Lalu bagaimana damai Tuhan yang Tuhan katakan di ayat sebelumnya? Kenapa juga malaikat berkata bahwa damai sejahtera akan diberikan? Apa yang Alkitab maksudkan? Kita kembali ke ayat inti kita. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti atau berbeda yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat ini jelas berkata, damai yang Tuhan akan berikan itu berbeda. Pertanyaannya, apa yang beda? Dalam Matius 10 ayat 34 dan 36 Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang itu justru orang-orang seisi rumahnya. Kok kelihatannya Tuhan ini berubah-ubah ngomongnya. Tadi bilangnya bawa damai, sekarang bilangnya bawa pedang. Bahkan kita akan bermusuhan dengan orang-orang seisi rumah kita. Bukankah Yesus berkata dia adalah Raja Damai, yang harusnya benar-benar membawa damai. Lalu kenapa sekarang bawa pedang? Ajaran Kristus kalau diterima dan ditaati akan menyebarkan kedamaian, harmoni, dan kebahagiaan. Tapi sebaliknya, banyak sekali orang akan menolak kebenaran, bahkan di kalangan keluarga kita sendiri. Itulah sebabnya itu akan menjadi pedang atau peperangan dalam keluarga. Saudara pendoa terkasih, sudah banyak sekali firman Tuhan yang kita dengar. Sudah banyak doa yang kita layangkan. Sudah banyak ibadah yang kita hadiri ya. Kita sudah banyak mengikuti Bible study. Tapi sepertinya kehidupan kerohanian kita masih berjalan di tempat. Kita mudah kalah oleh godaan setan dan tidak ada sukacita. Kuasa Tuhan tidak terlihat nyata dalam hidup kita. Bukankah Yesus menjanjikan dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Apa yang salah dengan hidup kita? Dan kamu juga akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia berada di bawah kendali setan. Dan kebenaran yang kita dapatkan dari Tuhan, tidak semua orang menyukainya. Dan setan bisa atau sering memakai orang-orang ini untuk menghancurkan iman kita. Setan lain menebarkan bibit kebencian. Itulah sebabnya Injil bisa juga disebut sebagai pedang. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak datang untuk membawa perdamaian antara bangsa di atas dunia ini seperti yang PBB selalu usahakan. Persatuan dunia atau perdamaian dunia. Tahukah Bapak Ibu, Yerusalem disebut dengan the city of peace, kota damai. Tapi sejarah mencatat justru kota Yerusalem yang disebut sebagai kota damai itu sudah berkali-kali dihancurkan oleh perang dan dibangun kembali sebanyak 27 kali. Bertolak belakang bukan dengan namanya the city of peace. Lalu, kalau kita tahu hadiah Nobel perdamaian, itu justru diciptakan oleh orang yang menciptakan dinamit. Alfred Bernhard Nobel. Ironis bukan? Itu jelas damai yang bukan Tuhan Yesus tawarkan. Ini damai versi dunia. Jadi definisi damai yang dunia maksudkan jelas berbeda dengan damai sejahtera yang Yesus tawarkan. Damai yang Yesus berikan bukan berbentuk damai sejahtera secara fisik dan terlihat. Mungkin ada beberapa teman kita yang sedang berjuang, khususnya mungkin penyakit kanker. Mereka akan berkata, saya baru akan merasa damai dan tenang saat dokter mengatakan kanker saya sudah sembuh. Apakah benar damai yang itu yang sesungguhnya? Mungkin untuk orang tua baru bisa merasakan damai setelah merasa memiliki cukup uang warisan yang untuk kehidupan kelangsungan hidup anak-anaknya di masa depan kalau mereka sudah meninggal. Banyak orang baru bisa merasa damai saat dia tahu uang di rekening banknya sangat banyak untuk bisa membuatnya tidur nyenyak. Ini bukan damai yang Alkitab maksudkan. Ya, bukan uang. Lalu apa dong? Yeskel 13 menuliskan, sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Orang yang sakit kanker hidupnya lebih berbahagia dibandingkan dengan orang yang mengalami depresi. Kenapa? Karena orang sakit kanker masih bisa tertawa lepas dan bahagia. Kalau orang depresi, hormon serotonin dan dopamina di otaknya tidak seimbang. Dia tidak pernah bisa tertawa lepas. Dia hidup dalam kepura-puraan. Jadi banyak orang salah mengira tentang damai yang sesungguhnya. Ini adalah Marta, teman saya yang meninggal karena kanker. Marta adalah contoh jelas bahwa kanker sekalipun tidak akan menghilangkan damai sejahtera dalam hidupnya. Damai yang sejati tidak berdasarkan kondisi dan keadaan luar kita, tetapi berdasarkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, ini akan kita kejar. Dalam hati setiap orang ada satu ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dan kalau orang itu tidak mengizinkan Tuhan untuk mengisinya, maka setan yang akan menggantikannya. Orang itu akan mengisi dengan hal-hal buruk yang disodorkan oleh setan. Mungkin dengan menjadi orang yang belanja gila-gilaan, yang sekalipun mungkin barang itu tidak dia butuhkan. Atau makan gila-gilaan tidak terkendali. Traveling tanpa henti, lari kepada alkohol, bahkan kepada seks bebas. Karena terjangkit wabah pornografi. Itu banyak sekali hal-hal yang kita bisa gali. Jadi bagaimana cara kita mencari Tuhan, mencari damai? Mencari damai bukan karena keadaan sekeliling kita, tapi mencari Tuhan dulu dalam hidup kita. Baru damai itu kita dapatkan. Jadi para pejuang doa, kita doakan para teman-teman di Haiti, kalau mereka merasakan kegelisahan dan ketakutan, ajak mereka untuk datang kepada Tuhan dan merasakan damai Tuhan yang tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan damai itu berbeda dengan apa yang dunia berikan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih